Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazla Fatina Fauzia dengan ini M120201118 dari kelas PAI 4D. Sedikit memaparkan yang tadi telah dipresentasikan oleh kelompok 13, yakni mengenai penilaian belajar. Pengertian penilaian belajar. Penilaian adalah suatu prosedur sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik seseorang atau objek. Sedangkan penilaian hasil belajar adalah segala macam prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai kerja atau performance siswa atau seberapa jauh siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan, penilaian hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran atau pengumpulan data informasi, pengolahan, maupun penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip penilaian belajar. Prinsip penilaian yang harus mengacu pada standar penilaian pendidikan yaitu mencakup yang pertama sahih, baik, yang kedua objektif, yang ketiga adil, yang keempat terpadu, yang kelima terbuka, yang keenam menyeluruh dan berkesinambungan, yang ketujuh sistematis, yang kedelapan menggunakan acuan kriteria, dan yang kesembilan ada akuntabel. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan pendidik dalam melaksanakan penilaian. Ini antara lain yang pertama, merancang penilaian bersamaan dengan penyusunan silabus dan RPP. Yang kedua, mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cermin diri. Yang ketiga, melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pengajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta didik. Yang keempat, mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. Yang kelima, mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan yang bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik. Selanjutnya, yang keenam, menggunakan cara dan alat penilaian yang bervariasi juga. Yang ketujuh, penilaian kelas dapat dilakukan dengan cara penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, dan lain-lain. Yang kedelapan, mendidik dan meningkatkan mutu proses pembelajaran seefektif mungkin. Lalu ada selanjutnya fungsi penilaian belajar. Yang pertama ada fungsi selektif. Yang kedua ada penilaian fungsi diagnostik. Yang ketiga penilaian berfungsi sebagai penempatan. Yang keempat penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Yang kelima umpan balik. Yang keenam menumbuhkan motivasi belajar dan mengajar. Dan yang ketujuh pengembangan ilmu. Nah, adapun pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan penilaian belajar. Yang pertama ada tujuan umum. Apa saja tujuan umum itu? Yang pertama menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar siswa. Yang selanjutnya memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua ada tujuan khusus. Apa aja nih? Yang pertama ada mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang kedua ada mendiagnosis kesulitan belajar. Yang keempat yang ketiga ada memotivasi belajar
siswa dengan cara mengenal dan memahami diri merangsang untuk melakukan usaha perbaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.